Alah Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah Selevel Indonesia emang mampu bikin film animasi berkualitas. Kalau korang nak boykot, itu terpulang pada diri sendiri. Filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan. Film animasi Indonesia, Jumbo, berhasil mengalahkan animasi Malaysia dan menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di Asia Tenggara. Ceritanya yang menyentuh dan animasinya yang berkualitas tinggi membuat Jumbo memikat hati penonton dari berbagai kalangan. Kesuksesan ini membuat warga Malaysia ikut membahas dan membandingkan dengan animasi lokal mereka yang mulai terasa tersaingi. Dominasi animasi Malaysia yang selama ini tak tergoyahkan, kini mendapat lawan serius dari karya anak bangsa. Alah Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan. Satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu. Tu masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood. Kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, Hollywood, China, bukan. Tu Hollywood tu. Tapi nak doktrin, elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan, selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan, tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza tu, sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Itu pun betul. Pesaing sehat pada V Cinema Smoothie Production. Tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Moga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follow-follower saya orang Indonesia cuma komen sikit yang dah tengok cerita ni best ke tak? So, terima kasih. Paling animasinya kaku geptek. Tapi siapa sangka film animasi yang satu ini tuh berhasil bikin satu bioskop tepuk tangan dan gak berhenti teriak keren, keren, keren. Bahkan gue pun dibikin speechless banget. Gila ya, ternyata anak bangsa Indonesia tuh bisa bikin animasi seluar biasa ini. Enggak, kalian gak salah denger. Film animasi yang gue maksud adalah Jumbo. Filmnya heartwarming, di awal kita dibuat ketawa ngakak. Sempat kesel juga sama karakter Jumbo yang kekanakan dan egois. Terus di endingnya malah dibuat terharu sampai netes dikit nih air mata. Dan lu pikir udah kelar? Kagak cuy. Ternyata masih ada plot twist di akhir yang cukup bikin wah kok bisa. Bener-bener paket komplit dan campur aduk rasanya nonton film animasi Jumbo ini. Asli gue bener-bener bisa merasakan film ini tuh dibuat dari hati dan penuh effort. Mulai dari animasi dengan visual sekelas film-film animasi internasional, gak kaku, clean banget. Didukung dengan voice actor yang bisa menghidupkan animasinya. Tapi nggak cuma animasinya doang yang bagus, storynya tuh juga brilian banget. Bener-bener berhasil mengembalikan memori masa kecil. Asli ya, pas nonton tuh gue jadi kangen banget sama sahabat-sahabat kecil gue di Surabaya. Dan pengen peluk orang tua juga sambil ngucapin aku sayang mama dan papa. Kalau lu pikir film animasi Jumbo ini buat anak-anak, lu salah besar. Ini buat semua orang, semua anak kecil di dalam diri kita butuh nonton film animasi Jumbo ini. Upin Ipin bakal dilupakan di Indonesia. Indonesia telah rilis satu filem animasi lokal buatan diorang sendiri iaitu Jumbo. Apa yang hype sangat pasal Jumbo ni? Jom check it out. So semenjak daripada first Upin Ipin release 2007 dan then dia terus release dekat Indonesia, dia dah jadi sebahagian daripada childhood kanak-kanak di Indonesia dan juga Malaysia lah. Indonesia dia dah start develop dia orang punya own animation, which is si Chucky tak silap baru-baru ni. Paling latest kita ada Jumbo. Sampai sekarang dia orang dah kutip like lebih 400 atau 500 penonton dalam masa 3 hingga 4 hari. Satu benda yang agak laju jugalah untuk kutipan filem di Indonesia. So kalau kita nak bandingkan dari segi quality animation, kalau tengok daripada trailer, Jumbo ni nampak lebih detail. Tapi tak bermaksud Malaysia punya animation tak bagus. Aku rasa dah lebih bagus, sama bagus. Maybe sebab tahun release Jumbo lah pada tahun 2025, so kita boleh nampak dikit detail dalam animation. Film Jumbo genrenya animasi, petualangan, dan keluarga. Durasinya sekitar 100 menitan
Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia dan sutradaranya adalah Rian Adriandi. Produksinya Visinema Studios dan didistribusikan di 17 negara. Film ini sepenuhnya dikerjakan oleh talenta lokal Indonesia, melibatkan hampir 200 kreator di berbagai bidang seperti animator, musisi, dan visual artist. Dan proses produksi memakan waktu sekitar 5 hingga 6 tahun ya teman-teman, dari 2019 hingga 2024. Film Jumbo ini tidak hanya tayang di Indonesia, tetapi juga dijadwalkan untuk dirilis di 17 negara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Rusia, Ukraina, dan negara-negara Baltik, dan juga negara-negara di Asia Tengah mulai Juni 2025. Visinema Studio berambisi menjadikan Jumbo sebagai evergreen IP, kekayaan intelektual berkelanjutan yang mendunia, dengan rencana pengembangan produksi turunan, konten digital, dan bentuk storytelling lainnya. Jumbo berhasil meraih lebih dari 2 juta penonton dalam 11 hari penayangan. Wow, ini sangat luar biasa. Dan menjadi film animasi Indonesia terlaris sepanjang masa. Film animasi Indonesia Jumbo telah mendapatkan perhatian positif dari penonton Malaysia, terutama dari kalangan penggemar animasi dan masyarakat umum. Keberhasilan film ini tidak hanya dirayakan di Indonesia, tetapi juga diapresiasi dari negara tetangga. Karakter animasi Malaysia seperti Bobo Boy dan Ijen Ali secara terbuka memberikan dukungan kepada Jumbo, dan para penonton Malaysia mengakui kualitas animasi Jumbo yang setara dengan produksi internasional. Wah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Detail visual yang kaya, penggunaan palet warna yang harmonis, dan tekstur animasi yang halus menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa industri animasi Indonesia mampu bersaing di kancah global. Netizen Malaysia di media sosial menyampaikan kekaguman terhadap Jumbo. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa film Jumbo ini memiliki potensi untuk mengalahkan popularitas Upin dan Ipin. Nah teman-teman semua, secara keseluruhan Jumbo telah berhasil menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi dari penonton Malaysia, baik dari kalangan profesional industri animasi maupun masyarakat umum. Dukungan ini menunjukkan adanya potensi kolaborasi dan persaingan sehat dalam industri animasi Asia Tenggara. Luar biasa sekali teman-teman semua dukungan yang kita dapatkan dari negara tetangga kita Malaysia ya. Tu sebab difahamkan filem ni dikerjakan dalam masa 5 tahun. Orang yang terlibat untuk buat animation ni lebih daripada 400 orang. Walaupun 5 tahun tu masa yang singkat, tapi dengan teamwork diorang berjaya bagi aku lah buat animation yang sedetail ini. Kalau korang follow Indonesia punya local movie film Jumbo ni dipromosikan dengan like all out besar-besaran lah. Even movie reviewer, content creator semua all out untuk promosikan filem ni. Filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan dan something yang diorang tunggu-tunggu dari dulu. Dan sampai sekarang aku tengok setiap hari diorang akan post everything. Bukan official social media aja yang post, keep pushing this movie even sampai hari ni. Tak mustahil kalau filem ni boleh dapat 1 juta penonton by this week. Tengok dalam sehari dua ni memang gila. Even kawan-kawan aku yang daripada Indonesia pun aku tengok keep on posting, keep on suruh tengok. Ada yang dah tengok 2-3 kali. Memang something yang different lah daripada scene local
local movie Indonesia ni, korang rasa adakah kanak-kanak di Indonesia masih menonton Upin Ipin selepas Jumbo ni? Aku rasa akan masih, sebab Jumbo ni dia bukan dalam bentuk series, dia lebih kepada bentuk movie, right? Tapi kalau in future sebenda ni boleh mendapat sambutan, maybe Jumbo akan dibuat dalam bentuk yang lain, which is series atau musical. Jumbo ni pun basically filem dia ada a bit elemen musical dalam filem ni. Kalau Jumbo ni dah start masuk series atau ada musical theatre sendiri, mungkin Upin Ipin boleh slow perlahan-lahan. Market Upin Ipin dekat Indonesia ni bukan akan macam terus hilang, dia akan ada competition lah, competition yang sihat dari segi perfilman dan industri animation. So apa-apa pun kita support industri filem, tak kisahlah Malaysia ke Indonesia ke, kita support kerja keras orang yang buat filem, yang buat animation, sebab nak buat ni bukan senang kan. So pada rakan-rakan dekat Indonesia, korang jangan lupa untuk tonton Jumbo, ada dekat Pawagam sekarang. So kita support industri animation supaya kita sama-sama boleh berkembang, dan maybe satu hari nanti Upin Ipin dengan Jumbo boleh collab, sebab dua-dua watak waktu kecil kan. Why not, right? Okay, ciao, bye. Kalau korang nak boycott, itu terpulang pada diri sendiri. Tapi tak payah ajak orang kot. Masing-masing boleh pertimbangkan sendiri, masing-masing boleh pilih nak boycott ke nak support. Betul. Kita kena tengok cermin, kena turunkan ego sikit sebenarnya. Anime ataupun animasi Malaysia takkan sampai level yang kita sampai sekarang ni tanpa penonton-penonton, peminat-peminat daripada Indonesia. Saya suka That's a hard pill to swallow, but it is the truth. Okay, itulah kebenarannya. Guys, betul ke Indonesia dah keluarkan satu animasi level international dan lebih hebat daripada Upin Ipin dan juga Boboiboy? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Eja Ali ke, Boboiboy ke ataupun animasi Malaysia, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, kalau korang nak tahu, baru-baru ni dekat Indonesia baru je keluarkan satu movie animasi terbaru, dan ramai influencer-influencer yang dah tengok movie tu, diorang cakap movie ni memang merupakan animasi yang terbaik dekat sana lah, animation movie tu level international lah, dan cerita tu juga lagi best daripada animasi Malaysia, iaitu Upin Ipin dengan yang lain. So movie animasi tu adalah Jumbo. Secara jujur aku tak pernah layan lagi cerita tu, sebabnya movie Jumbo tu tak keluar lagi dekat Malaysia, dan aku sendiri tak sure cerita tu akan keluar dekat Malaysia ataupun tidak. Tapi persoalannya, betul ke cerita Jumbo ni gempak sangat sampaikan ada orang Indonesia cakap cerita ni lagi better daripada Upin Ipin lah, Boboiboy dengan yang lain? So secara sinopsis, Jumbo ni mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Don, baru je berusia 10 tahun. Dia dibesarkan oleh nenek dia, tapi malangnya Don selalu sangat kena ejek dengan budak-budak nakal. Diorang panggil Don sebagai Jumbo, mungkin disebabkan badan Don ni besar ataupun gemuk. Nak dijadikan cerita, Don ni dia nak buktikan lah diri dia ni bukanlah sekadar budak gemuk semata je kan. Jadi Don pun plan dia nak join lah sebuah pertunjukan panggung berdasarkan cerita dalam buku dongeng peninggalan arwah mak ayah dia. Tapi malangnya buku dongeng peninggalan mak ayah dia kena curi oleh budak-budak nakal, dan semuanya berubah selepas Don bertemu dengan seorang gadis misteri dari dunia yang lain sedang mencari orang tua dia, iaitu Mary. So lepas dia Don dah jumpa dengan Mary, start je dari situlah bermulanya journey Don bersama dengan rakan-rakan dia dalam perjalanan Don yang penuh adventure. Ada magic lah, lepas tu keberanian, persahabatan dan macam-macam lagi. Jujurnya aku pun tak tahulah cerita Jumbo ni memang betul-betul best ke tak kan. Tapi bila aku tengok reaction influencer ataupun orang yang dah layan movie ni, bukan main lagi, nangis lah, excited lah, semua macam-macam lah reaksi diorang kan. Tapi berdasarkan sinopsis, aku percayalah kalau memang betul cerita untuk Jumbo ni confirm ada part sedih-sedih dekat ujung movie. Dan kalau tak silap, movie animasi Jumbo ni juga melibatkan seramai lebih dari 400 kreator Indonesia dalam proses production, dan voice actor yang terlibat dalam movie ni pun bukannya biasa-biasa tau. Ariel Noah ada sebagai ayah Don, Bunga Cinta Lestari pun turut terlibat sebagai mak Don. Tapi secara jujur, aku harap sangat movie Jumbo ni akan keluar dekat Malaysia juga, sebab aku percaya cerita ni memang sesuai sangat untuk kita bawa anak-anak ke adik-adik pergi layan cerita ni. Serius, aku agak excited jugalah nak layan cerita Jumbo ni. Kalau kita tengok dalam trailer pun aku agak impress jugalah. So kepada warga-warga Indonesia yang dah layan movie Jumbo ni, cuba korang komen sikit, memang betul ke cerita Jumbo ni memang best sangat, dan apa yang best dalam cerita Jumbo ni? Komen dekat bawah. Jumbo. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani.
Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Jumbo menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan animasi kelas dunia yang bukan hanya laris, tapi juga dihargai karena kualitas dan nilai ceritanya. Nah, kalau kita bandingkan perkembangan film animasi Indonesia dan Malaysia, keduanya punya perjalanan yang unik. Tetapi mari kita bedah dari dua sisi. Siapa yang lebih dulu dan siapa yang lebih populer? Yang pertama, siapa yang lebih dulu, teman-teman semua? Malaysia lebih dulu memproduksi film animasi layar lebar. Ada Silat Legenda pada tahun 1998 adalah film animasi pertama Malaysia. Kemudian dilanjut dengan Upin dan Ipin yang muncul pertama kali sebagai serial pada 2007, lalu booming dan melahirkan film animasi Geng Pengembara bermula pada tahun 2009. Indonesia sendiri baru menyusul dengan Janus Prajurit Terakhir pada tahun 2006, salah satu film animasi panjang pertama. Kemudian Battle of Surabaya pada tahun 2015 jadi salah satu film animasi lokal dengan kualitas yang diakui internasional. Kesimpulannya adalah dari segi timeline, Malaysia lebih dulu dalam pengembangan animasi sebagai film layar lebar dan franchise besar. Yang kedua, siapa yang lebih populer? Tentu jawabannya adalah Malaysia. Upin dan Ipin dan Bobo Boy sangat populer, teman-teman semua. Tidak hanya di kalangan Malaysia, tapi juga di Indonesia, Brunei, bahkan ke negara-negara lain seperti India, Turki, dan beberapa negara Timur Tengah. Franchise mereka sangat kuat. Punya film, serial, mainan, bahkan taman hiburan. Sedangkan Indonesia punya serial animasi lokal yang cukup populer seperti Si Juki, Nusa, dan Kiko. Nusa pada 2021 adalah salah satu film animasi Indonesia paling sukses secara kualitas dan pesan dan mendapat banyak pujian. Namun belum ada karakter animasi yang sepopuler Upin dan Ipin secara regional. Kesimpulannya adalah dari segi popularitas regional maupun internasional, Malaysia lebih unggul, terutama lewat Upin dan Ipin dan Bobo Boy, teman-teman semua. Jadi di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, gambarannya tentang perkembangan dan popularitas film animasi antara Indonesia dan Malaysia. Jujur ya teman-teman semua, ada satu hal yang saya kesalkan, yaitu di kabupaten kami itu tidak ada bioskop. Jadi film-film begini ini sangat disukai oleh anak saya ya, apalagi film-film yang naratifnya itu, waduh, dia sangat suka sekali. Dan sangat disayang sekali, sangat disayangkan tidak bisa mengajak anak saya nonton bareng-bareng karena memang belum ada bioskop yang bisa menayangkan film-film bagus untuk anak-anak seumuran anak saya. Dan tentu saja Jumbo ini tidak hanya untuk kalangan anak-anak saja ya, tapi untuk keluarga, orang dewasa juga, karena dari trailer yang saya nonton itu pesan moralnya sangat bagus sekali untuk kita ya. Dan ya, saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah pernah menonton film Jumbo. Tetap dukung karya anak bangsa untuk terus mendunia ya.